Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait panduan instalasi Webmin ya. Webmin merupakan sebuah web-based system administration tool yang berjalan di sistem operasi berbasis Unix like atau Linux, dan di Webmin ini kita bisa melakukan konfigurasi untuk seluruh service pada server kita ya. Jadi kira-kira tampilan untuk webminnya seperti ini. Nah, dengan webmin ini kita bisa melakukan proses konfigurasi berbagai aplikasi, berbagai layanan menggunakan interface berbasis web. Jadi kita tidak perlu mengetikkan perintah secara manual lagi ya. Nah, saat ini versi webmin sudah sampai di versi 2.202. Kita bisa cek ya. Ini versi yang terbaru. Sudah ada beberapa penambahan konfigurasi ya, sehingga lebih mudah lagi kita untuk melakukan manajemen ya. Nah, untuk melakukan instalasi webmin ini kita cukup masuk ke tombol download ya. Di sini sudah ada sebuah script ya yang dapat kita gunakan untuk melakukan instalasi. Nah, untuk itu, untuk server kita pastikan dulu, kita masuk ke servernya dulu. Selanjutnya kita pastikan service SSH-nya sudah jalan. Di sini karena belum jalan, kita akan melakukan proses instalasi service atau layanan SSH-nya ya. Jadi seperti biasa apt install SSH ya. Oke, kita coba cek local scaling. Oke, proses instalasi SSH-nya sudah berhasil. Kita bisa cek IPA. Di sini IP address kita adalah 22.11. Jadi kita akan buka PATI. Kita akan coba lakukan SSH ya. Terus tkj add 192.168.22.11. Nah, jika sudah kita bisa open. Oke, di sini kita bisa accept. Kita masukkan password. Ya, kita sudah berhasil login ke SSH ya menggunakan PATI. Sudah berhasil meremote servernya. Di sini kita akan coba scaling dulu. Kita coba change setting ya. Klik kanan change setting, appearance. Kita rubah ke 24 agar lebih kelihatan lagi. Oke, kita sudah ubah ke 24. Di sini kita akan masuk ke super user dulu, SU. Oke, langkah awal adalah kita harus melakukan proses apt update dan apt upgrade. Jadi ini perintah yang dapat kita gunakan untuk melakukan proses pembaharuan repositori, dan kita akan melakukan upgrade terhadap repositori ya. Ini. Oke, kayaknya kita belum setting repositorinya ya. Jadi kita harus setting repositorinya dulu. Source list. Di sini kita berikan tanda trusted seperti ini. Oke. Nah, proses update dan upgrade-nya sudah selesai. Ya. Selanjutnya kita cukup mengkopikan saja perintahnya ya. CURL, atau kita tinggal klik copy ya. Klik kanan. Oke, ini sudah tercopy. Kita bisa enter. CURL tidak ditemukan. Oke, berarti kita harus melakukan proses instalasi CURL dulu ya. CURL apt install CURL dulu. Oke. Jadi CURL itu merupakan tool yang dapat digunakan untuk mendownload sebuah aplikasi ya, menjalankan sebuah script. Setelah itu kita akan CURL dulu. Nah, ini sudah di-download sebuah file yang bernama setup.repos. Harusnya sudah ada file setup.repos. Nah, jika sudah terdownload, kita akan langsung eksekusi filenya ya. Caranya sh spasi setup.repos.sh. Setup repository, yes ya. Nah, jadi di dalam file setup.repos ini sudah berisikan script ya, di mana script yang berisi pada file tersebut akan menjalankan proses instalasi atau proses pembaharuan secara otomatis. Oke, iya, ini dia akan melakukan proses download webmin key, dia akan menginstal webmin key, setup webmin repository,
cleaning repository metadata ya. Kita juga bisa melihat isi dari filenya ya. Kita bisa more, setup, repos. Nah, ini adalah isinya ya, isi dari file setup.repos. Oke, kurang lebih seperti ini isinya. Oke, dia akan detect OS dan seterusnya. Oke, tadi dia sudah kasih notifikasi ke kita bahwa kita sudah bisa melakukan proses instalasi Webmin. Webmin PK can now be installed using apt install recommendation ya. Tinggal copy saja. Di sini sudah terpaste, kita tinggal enter saja ya. Maka proses instalasinya akan jalan. Jadi ini konfirmasi paket-paket yang akan diinstal. Kita bisa tekan Y. Oke, maka Webmin akan melakukan proses download ya. Jadi bukan hanya di download melalui repository, namun dia juga saat ini sudah mendownload paket dari repository yang sudah ditambahkan tadi ya. Di downloads.webmin.com download/new key repository. Jadi file webmin-nya itu ada di server repository dari webmin.com. Oke, kita cukup nunggu aja saya rasa hingga proses instalasinya selesai. Cepat atau tidaknya proses instalasi itu sebenarnya bergantung pada spesifikasi atau kapasitas bandwidth yang kita gunakan ya. Jadi semakin besar bandwidth internet yang kita miliki, semakin besar spek yang kita miliki, itu akan lebih mempercepat proses instalasinya. Ya, ini sedang melakukan proses instalasi. Tugas kita hanya menunggu saja hingga proses instalasinya selesai. Oke. Ya, proses instalasinya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan service webmin-nya menggunakan perintah systemctl enable webmin. Enter. Oke, sudah aktif. Selanjutnya kita akan coba jalankan systemctl start webmin. Oke, sudah start juga. Kita tinggal ketikkan status ya untuk mengecek statusnya. Oke, sekarang service dari webmin-nya itu sudah berstatus aktif and running. Dan kita harusnya sekarang sudah bisa mengakses ya. Namun untuk memverifikasi apakah berapa port yang digunakan oleh webmin adalah kita bisa menggunakan perintah ss-datar-tolpn. Oke, service dari webmin-nya itu berjalan pada port 10.000 ya. Jadi di sini sudah ada port baru yaitu port 10.000. Jadi kita bisa buka web browser baru ya, kita bisa buka web browser. Selanjutnya kita bisa ketikkan kita cek IP address dulu. IP address-nya adalah 22.11.192.168.22.11.2. Jadi cara bukanya seperti itu. Titik 2 portnya ya 10.000. Nah, nantinya akan ada warning seperti ini ya, akan ada notifikasi warning seperti ini. Namun kita bisa klik tombol advance ya kalau pakai Firefox, terus kita bisa accept risk ya. Jadi dia akan selalu ada warning seperti itu. Selanjutnya kita bisa login menggunakan user root ya, root passwordnya. Oke, maka kita berhasil masuk ke tampilan interface dari webmin-nya ya. Jadi ini tampilan dashboardnya. Simpelnya dari webmin itulah kita bisa melihat berapa spesifikasi CPU yang digunakan, berapa memorinya, berapa virtual memory, local disk space yang digunakan. Di sini juga ada sistem hostname ya, praktikum, versi dari sistem operasi yang kita gunakan, berapa spek dari CPU yang kita gunakan, Intel Xeon, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita bisa ganti, kayaknya kita bisa ganti tema, night mode toggle. Oke, kita bisa rubah dia ke night mode ya, di versi webmin yang terbaru sudah bisa melakukan hal tersebut.
Nah, melalui tampilan atau interface webmin ini kita juga bisa mengakses command prompt ya atau terminal kita. Jadi kita tidak perlu SSH lagi ya. Kita cukup aktifkan terminalnya dan kita akan langsung terkoneksi ya. Kita bisa cek IP melalui web browser ya. Jadi semuanya kita bisa lakukan melalui web browser. Tidak perlu lagi kita manual lagi untuk melakukan proses konfigurasi. Di sini ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan ya. Ada webmin user, kita bisa menambahkan user, kita bisa melakukan proses penggantian password ya, menambahkan user dan grup sini. Dan kita juga bisa melakukan proses konfigurasi SSH-nya ya. Jadi kita konfigurasi SSH, kita bisa mengkonfigurasi tools-tools atau service-service lain ya, seperti web server dan lain sebagainya. Kita bisa setting IP ya. Sini network configuration, hardware-nya ya, kita bisa atur waktu dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak fitur atau modul yang bisa digunakan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada Apache Web Server. Nah, web server Apache-nya belum terinstall ya. Kalau kita buka 22.11, harusnya sekarang web server Apache-nya belum terinstall. Kita akan demo untuk melakukan proses instalasi SSH-nya, web servernya ya. Kita tinggal install. Maka build copy ya, ini proses instalasinya. Harusnya sekarang service sudah bisa berjalan ya. Install now install Apache 2. Jadi penginstalan Apache-nya sudah tidak perlu kita gunakan PATI lagi ya. Kita tidak perlu melakukan proses instalasi secara manual lagi. Kita cukup bisa menjalankan proses instalasinya dengan mudah. Oke, instalasi komplit. Try again, dan sekarang web server Apache-nya sudah berhasil kita install. Seperti itu. Oke. Selain itu dengan webmin ini kita juga bisa melakukan berbagai manajemen, seperti kita bisa file manager ya. Jadi kita bisa langsung mengedit atau menambahkan sebuah file di sini ya, tanpa harus kita nano lagi atau kita konfigurasi secara manual lagi. Jadi kita cukup masuk ke directory var ya. Kita masuk ke www, kita masuk ke HTML. Nah, di sini kita akan tambahkan file baru. Jadi caranya file create new file smk4tkj.html, kita cukup create. Oke. Setelah itu langsung akan diarahkan ke text editor ya. Kita tinggal buatkan teks seperti ini. Belajar administrasi sistem jaringan dengan. Oke, seperti itu. Ya, kalau sudah kita bisa save. Kita sudah berhasil di save dan kita harusnya sudah bisa akses ya. Kita tinggal duplicate slashnya harus sesuai smk4tkj.html smk4tkj.html. Ya, kita bisa lihat hasilnya sama ya dengan file yang kita sudah edit tadi. Nah, untuk edit lagi kita cukup klik ini dan edit lagi ya. Edit. Kita mau tambahkan SMK bisa, SMK hebat. Aduh. Oke. Jadi di sini sudah lebih mudah lagi kita untuk melakukan manajemen terhadap sebuah web server ya. SMK bisa, SMK hebat. Oke, saya rasa sekian untuk pembahasan pada video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan ya, dimanfaatkan secara maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video praktikum selanjutnya.